Shalom Lohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi. Ke-2200 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang kasih Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Sehingga orang-orang yang hidup dalam dunia ini dapat melihat Yesus, dapat melihat terang Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yesaya pasal 37 ayat 14 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan, katanya, "Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mencela Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan semua bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan." Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib, Raja Asyur." Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini, ketika Raja Yehuda, di mana kota Yerusalem, di mana dia tinggal, sudah terkepung oleh Raja Asyur yang pada waktu itu berkuasa, yang bernama Sanherib. Saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya pengaruh dari Sanherib, Raja Asyur ini sudah sangat-sangat terkenal, sehingga kerajaan-kerajaan mereka sangat takut karena kekuatan Asyur yang sangat luar biasa. Jumlah tentaranya banyak dan pasukannya hebat-hebat dalam peperangan, membuat Raja Hizkia ketakutan. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara membaca dari pasal 36 sampai pasal 37 ini, saudara akan menemukan di mana Raja Hizkia ketakutan menghadapi Raja Asyur ini yang sangat-sangat berkuasa pada saat itu, yang hendak masuk menguasai Yehuda. Raja Asyur menyuruh juru minuman agung dari Lakis ke Yerusalem untuk berjumpa dengan Hizkia. Dan apa yang disampaikan oleh juru minuman dari Sanherib itu, Raja Asyur itu, membuat Raja Hizkia ketakutan. Karena apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia kepada daerah-daerah yang dia kuasai itu sangat-sangat menakutkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pasal 37 ini kita dapat melihat bahwa ketika juru minuman Raja
Asyur itu pulang, maka Raja Hizkia itu mengoyakkan jubahnya dan dia betul-betul berkabung. Karena apa? Karena ketakutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, disuruhnyalah juga Eliakim, kepala istana, Sebna, panitra negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Saudara perhatikan di sana bahwa ada satu ketakutan yang dilanda oleh Yerusalem, terkhusus pada saat itu Raja Yehuda, yaitu Hizkia. Ada satu ketakutan yang luar biasa sampai dia mengoyakkan jubahnya, pakaiannya, dan mengenakan kain kabung. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dengar ini baik-baik. Melihat situasi kondisi yang sangat-sangat berat pada saat itu, apa yang dilakukan Raja Hizkia? Tentu ini menjadi teladan bagi kita semua. Mungkin saudara mengalami hal yang sama seperti yang dialami Raja Hizkia. Saudara memiliki beban berat, sampai mungkin saudara stres, frustasi karena banyaknya masalah, pergumulan, persoalan yang saat ini saudara sedang alami. Saudara banyak mendengar, banyak tekanan, banyak orang datang memberitakan kabar buruk kepada saudara. Lalu saudara saat ini sudah putus asa. Saudara sudah mulai mau menyerah. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya ketika kita ada dalam situasi seperti ini? Mari kita belajar dari Raja Yehuda yang bernama Hizkia. Apa yang dia alami? Saya percaya saudara banyak di antara kita mengalami. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada di dalam satu tekanan sehingga stres, frustasi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Hizkia. Yang harus kita lakukan yang pertama, perhatikan ayat 14. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia kemana? Pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita ada dalam situasi yang berat, jangan pergi ke karaoke, jangan pergi ke diskotik, ke dunia malam, jangan. Itu tidak akan memberikan jawaban kepada saudara. Saudara lihat Hizkia, dia ada dalam pergumulan yang begitu berat. Dia yang tadinya raja mengenakan pakaian kebesarannya, ketika dia mendengarkan banyak kabar buruk, dia melepaskan pakaian kebesarannya dan mengenakan kain kabung. Lalu dia datang kepada Tuhan. Dia datang ke rumah Tuhan. Hizkia tidak datang ke diskotik, tidak datang di tempat-tempat hiburan dan lain sebagainya, tidak. Ketika dia mendengar kabar-kabar yang membuat dia ketakutan, yang membuat dia stres, Hizkia datang ke rumah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara punya banyak masalah, datanglah kepada Tuhan, datang ke rumah Tuhan, bawa semua pergumulan-pergumulan saudara kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang sekali lagi, tempat-tempat hiburan itu, di saat saudara stres, saudara datang ke tempat-tempat itu, saudara tidak akan menemukan jawaban di sana. Tapi di saat saudara datang kepada Tuhan, saudara yang punya banyak masalah, saudara yang saat ini sudah hampir menyerah, saudara akan mendapat kekuatan dan semangat yang baru yang datang dari Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Hizkia membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi masalah saudara? Bawa semua kepada Tuhan. Amin. Bentangkan semua. Mungkin masalah saudara, rumah saudara sudah mau disita,
Saudara sudah nggak bayar beberapa bulan ini mungkin kendaraan saudara dan sudah mau disita. Saudara yang dikasih Tuhan, bawa pergumulan saudara kepada Tuhan. Amin. Mungkin saudara punya hak, tetapi ada yang mau menyerobot. Ada yang mau menguasai dengan cara-cara yang tidak sah. Lalu saudara sudah pergi ke sana kemari, kepada keluarga, kepada teman, tapi tidak ada yang menolong. Saudara, saya mau kasih kabar baik buat saudara. Masih ada satu pribadi yang peduli dengan saudara. Di saat saudara terpuruk sekalipun, Dia adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus peduli dan mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Di saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kelegaan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan malah mengajak kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Saudara, di saat kita menyambut undangan Tuhan itu, saudara yang letih, saudara yang sudah lesu, saudara yang berbeban berat, ketika saudara datang kepada Tuhan, janji Tuhan di sana katakan, Tuhan akan memberi kita kelegaan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, datanglah kepada Tuhan, bawa semua persoalan pergumulan saudara kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah membuang orang yang datang kepada Tuhan. Tuhan malam tangannya terbuka menyambut kita dengan penuh sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Di saat saudara datang ke rumah Tuhan, jangan berdiam diri. Makanya di jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya, di saat doa syafaat, kami memberikan space, waktu untuk Bapak Ibu Saudara jemaat berdoa, minta apa saja, atau sampaikan kepada Tuhan apa yang saudara sedang alami saat ini. Dan percaya apa yang saudara minta, Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar saudara dari Raja Salomo. Raja Salomo membangun bait suci yang megah. Sebelum itu ditabiskan, Raja Salomo datang kepada Tuhan dan dia berkata, Tuhan, siapapun yang datang ke rumah Tuhan, ke bait suci ini, di saat mereka kalah perang, di saat mereka ada dalam situasi yang terpuruk, mereka bangkrut, mereka susah, di saat mereka datang ke rumah Tuhan dan berdoa, biarlah kiranya Tuhan mendengar semua doa-doa mereka dan menjawab semua apa yang mereka minta. Amin. Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan mengiyakan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara datang ke rumah Tuhan, jangan hanya datang, duduk, diam, tapi saudara tidak membawa semua pergumulan-pergumulan saudara. Bawa semua pergumulan saudara. Jangan sampai, mari kita tinggalkan dulu pergumulan kita di depan gereja, lalu saudara beribadah supaya lega saudara. Bukan itu maksudnya. Kita betul-betul membawa masuk semua pergumulan-pergumulan kita, bawa semua kepada Tuhan. Supaya di saat kita pulang dengan kelegaan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Hizkia. Ketika dia ada dalam tekanan yang begitu berat, dia datang ke rumah Tuhan. Amin. Dia datang kepada Tuhan. Yang kedua yang dilakukan Hizkia adalah dia berdoa. Amin. Ayat 15. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, tadi saya sampaikan, jangan berdiam diri. Berdoa. Amin. Kita imani dan aminkan apa yang kita doakan, Tuhan mendengar. Saudara perhatikan, dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini, Hizkia datang kepada Tuhan. Dia berdoa. Tuhan berbicara kepada Yesaya. Amin. Apa yang kamu doakan, Tuhan mendengarnya. Amin. Makanya Tuhan berfirman di ayat 21 itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah apa yang kita doakan tidak pernah sia-sia. Makanya kita terus berdoa, dan berdoa. Kalau belum terjadi mujizat, jangan berhenti berdoa.
Kalaupun sudah terjadi mujizat, jangan juga berhenti berdoa. Berdoa terus kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya apa yang kita doakan tidak akan pernah sia-sia. Satu hari nanti apa yang kita doakan sekarang, Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara ada di hadapan Tuhan, jangan berdiam diri. Minta, berdoa kepada Tuhan, dan saudara akan mendapatkan apa yang saudara doakan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, apa yang dilakukan Hizkia ketika dia ada di bawah tekanan yang sangat-sangat luar biasa. Yang ketiga, yang dilakukan Hizkia, dia menanti firman Tuhan. Amin. Perhatikan ayat 21. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib, Raja Asyur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bertanya kepada saudara sekalian, apa sih yang kita nanti-nantikan di saat kita berdoa? Tentunya jawaban dari Tuhan, yaitu firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa apa yang ditunggu-tunggu Raja Hizkia, Tuhan nyatakan. Dengan apa? Cara Tuhan berfirman kepada Nabi Yesaya bin Amos, disampaikan kepada Raja Hizkia. Saudara, kalau kita melihat pesan firman Tuhan ini luar biasa. Artinya apa? Yang ditunggu-tunggu Hizkia, yaitu firman dari Tuhan, jawaban dari Tuhan, itu yang dia nanti-nantikan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 31 berkata begini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini mungkin saudara mengalami sama seperti dengan Hizkia alami. Yang saudara butuhkan adalah kekuatan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah kebenaran firman Tuhan yang akan menjawab semua pergumulan, semua masalah yang saudara sedang alami saat ini. Sama seperti firman yang turun kepada Hizkia, memberikan dia pengharapan, memberikan dia kekuatan yang baru. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita butuh firman? Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, itu akan timbul iman. Amin. Jadi kita yang merasa diri kita sudah tidak ada harapan, tapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendapat kekuatan yang baru. Amin. Yang tadinya kita sudah kecil, sudah tidak ada harapan, sudah terpuruk, tapi firman Tuhan membangkitkan iman kita. Yang tadinya terpuruk, kita akhirnya bangkit. Kita yang tadinya sudah tergeletak, kita kemudian berdiri kembali. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya nantikanlah firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Jadi di saat kita mengimani, mengaminkan firman Tuhan itu akan menguatkan iman kita. Akan menguatkan dalam kehidupan saudara dan saya. Yang saat ini sedang terpuruk, lemah. Yang saat ini sedang ada dalam tekanan masalah yang begitu berat. Saudara yang mendapatkan kebenaran firman Tuhan, saudara membaca dan saudara diberkati, saudara dikuatkan, saudara dihibur oleh firman Tuhan itu, maka orang-orang yang terpuruk, orang-orang yang ada di dalam
keadaan yang sangat-sangat tak berdaya saat ini. Saudara sudah bangkrut, saudara sakit parah, saudara akan bangkit, saudara akan kembali bersemangat. Makanya saudara nantikan firman. Kalau saudara mendapatkan firman Tuhan, imani dan aminkan itu dan jadikan itu rema dalam kehidupan saudara, maka saudara yang ada dalam keterpurukan, saudara akan bangkit karena firman Tuhan yang akan meneguhkan, menguatkan dan memberkati kita. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari Raja Hizkia, Raja Yehuda. Dia mengalami satu tekanan yang luar biasa. Dia mendapat banyak sekali kabar-kabar buruk tentang Raja Asyur, Sanherib, yang sangat-sangat bengis, yang sangat-sangat kejam, yang sangat-sangat jahat. Dia mendengar bahwa Sanherib ini akan masuk ke Yehuda menguasai Yerusalem. Sehingga saat itu Hizkia mengalami satu pergumulan yang begitu berat. Dia stres, dia depresi, tapi dia tidak berlarut-larut dalam ketakutan, teror yang ditebarkan Raja Asyur pada saat itu. Yang dilakukan Hizkia itu menjadi satu teladan bagi kita semua. Kita belajar dari Hizkia, apa yang dilakukan di saat dia terpuruk, di saat dia ada dalam ketakutan, ada dalam kekhawatiran, ada dalam bahaya. Hizkia datang ke rumah Tuhan. Hizkia datang kepada Tuhan. Hizkia yang kedua, dia berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, Hizkia menantikan jawaban dari Tuhan, menantikan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, lakukan apa yang dilakukan Hizkia. Maka saudara yang terpuruk saat ini, saudara akan bangkit kembali bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan, dan dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan lawat jamah mereka oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan semua pendengar semua dilawat berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mau didoakan secara langsung, saudara bisa menghubungi WA saya di 085338176267. Kami akan berdoa bersama dengan tim mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kami percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.